Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angge Daniel Andoni Pablo Saragi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem otomasi industri pada industri rokok. Nah, saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang dimana saya di sini akan membahas mengenai bagaimana pelintingan ataupun proses pembuatan rokok itu. Oke. Nah, sebelumnya itu kita mengetahui terlebih dahulu mengenai latar belakang dari otomasi ini. Jadi, perkembangan teknologi otomasi industri ini telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor manufaktur, termasuk industri rokok tadi. Nah, dengan menggunakan sistem otomasi, industri rokok itu mampu meningkatkan efisiensi, presisi, dan kapasitas produksi sambil menekan biaya tenaga kerja otomasi. Nah, otomasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengolahan bahan baku, produksi batang rokok, pengemasan, hingga distribusi. Nah, kita masuk ke pengertian otomasi industri. Otomasi industri adalah penggunaan sistem kontrol seperti komputer, robot, dan teknologi informasi untuk mengoperasikan peralatan industri dan proses produksi tanpa campur tangan manusianya secara langsung. Nah, adapun komponen sistem otomasi itu yang pertama itu ada sensor. Nah, di mana alat ini digunakan untuk mendeteksi kondisi fisik seperti suhu, tekanan, kelembapan, posisi, dan kecepatan. Sensor ini memberikan data masukan ke sistem otomasi agar bisa merespon perubahan kondisi secara otomatis. Kemudian ada actuator. Actuator ini adalah perangkat yang mengubah sinyal kontrol menjadi aksi fisik seperti motor listrik, pneumatik, dan hidrolik. Actuator akan menggerakkan komponen mekanis sesuai instruksi dari sistem kontrol. Nah, kemudian ada PLC atau Programmable Logic Controller, di mana ini adalah otak dari sistem otomasi nanti. PLC ini akan menerima sinyal dari sensor, memprosesnya berdasarkan program logika yang sudah diatur dan mengirim sinyal ke actuator untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, jadi PLC ini dirancang untuk operasi industri dengan realitas itu sangat tinggi. Kemudian ada HMI ataupun Human Machine Interface, di mana ini akan memungkinkan operator itu berinteraksi dengan sistem otomatis tadi. HMI ini akan menampilkan data prosesnya secara real time seperti suhu, kecepatan produksi, dan status peralatan, serta memungkinkan dari operator. Nah, kemudian ada SCADA ataupun Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, jadi sistem inilah yang memantau dan mengontrol proses industri tadi secara menyeluruhnya. Nah, itu akan biasanya digerakkan oleh seorang operator. Nah, yang dimana SCADA ini mengumpulkan data dari banyak PLC atau sensor, kemudian menyimpan dan menampilkan data historisnya, serta mengirimkan peringatan jika terjadi kesalahan ataupun kegagalan. Jadi, yang PLC tadi akan dikirimkan datanya ke HMI SCADA tadi. Nah, nanti operator akan mengaturkannya atau mengoperasikannya. Jika ada salah maka akan dimatikan ataupun dikontrol nanti oleh operatornya melalui SCADA tadi. Next. Nah, kemudian di sini ada manfaat otomasi tadi dalam industri rokok. Yang pertama itu adalah produktivitas, yang dimana otomasi itu meningkatkan kecepatan dan efisiensi produksi, kemudian mengurangi waktu hentinya dan memungkinkan skalabilitas kapasitas tanpa menambah tenaga kerja yang signifikan. Kemudian manfaat kedua adalah mengurangi kesalahan manusia, di mana otomasi memastikan presisi dalam setiap tahap produksi dengan pengawasan real time untuk mencegah kesalahan dan menjaga standar kerja konsisten. Kemudian biaya produksi. Nah, efisiensi dalam pemakaian bahan baku, pengurangan biaya tenaga kerja, dan pemeliharaan prediktif mengurangi biaya operasional dan kerugian produksi. Kemudian ada kualitas dan konsistensi. Otomasi ini menjamin kualitas produk yang konsisten dalam rasa, aroma, dan tampilan, serta memungkinkan pelacakan batch produksi untuk penanganan masalah yang lebih efisien. Jadi semua itu seperti kualitas itu akan dideteksi untuk menjaga konsistensinya. Kemudian selanjutnya
Di sini kita masuk ke proses produksi industri rokok pada tahap pelintingan berbasis otomasi dan operasi komponennya. Nah, yang pertama itu ada mesin penjajah tembakau. Nah, di sini akan menggunakan motor induksi dan pisau berputar untuk menghancurkan daun tembakau yang sudah dikeringkan sebelumnya pada tahap pengeringan. Kemudian akan dikirimkan ke konveyor ataupun akan diangkut tembakau tadi itu ke stasiun berikutnya secara otomatis. Kemudian nanti akan melewati sensor kelembapan. Situ akan diukur kadar air tembakau itu untuk memastikan kelembapan ideal sebelum pencampurannya. Kemudian masuk nanti ke pengaturan proporsi bahan baku, yang di situ digunakan aquater dan kontrol PLC tadi. Nah, setelah itu akan melewati sensor suhu dan kelembapan lagi, di mana di sini akan memberikan umpan balik ke PLC agar suhu dan kelembapan itu tetap stabil. Kemudian masuk ke pembuatan batang rokok. Di sini industri itu akan membuat mesin lenting otomatis ataupun memasukkannya ke dalam mesin lenting otomatis. Mana tembakau yang sudah diatur tadi proporsinya akan dimasukkan ke sini, ke mesin ini. Kemudian akan dicetak dengan kertas rokok dengan presisi tinggi menggunakan motor servo. Nah, setelah itu nanti akan dipasangkan filter ataupun disisipkan filter ke ujung rokok dengan sistem mekanis otomatis. Kemudian nanti akan dipotong dengan menggunakan sensor panjang batang, di mana di sini akan sesuai standar pemotongan. Kemudian ada sistem cutting otomatis. Di sini batang pun akan dipotong dengan ukuran dan bila pemotong yang dikontrol oleh aquater. Nah, di sini ada flowchart sistem produksi otomatis industri rokok tadi, di mana sebelumnya ada namanya pengadaan dan persiapan bahan baku, kemudian pencampuran dan fermentasi, kemudian pembuatan batang rokok, kemudian pengeringan dan penyimpanan, lalu pengemasan. Namun di sini saya akan menekankan pada tahap pembuatan batang rokok tadi. Nah, jadi kesimpulan sistem otomasi industri ini adalah memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi dan kualitas industri rokok. Penggunaan teknologi modern seperti PLC, HMI, dan sistem pengemasan otomatis menjadi kunci keberhasilan produksi massal yang presisi. Nah, oke. Setelah itu kita akan melihat bagaimana proses pembuatan rokok itu. Kita melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan ataupun peletakan tembakau ke kertas rokok tadi. Kita lihat sendiri bersama-sama bagaimana proses pembuatannya. Nah, jadi prosesnya itu yang pertama adalah tembakau yang sudah siap tadi untuk dijadikan rokok akan dimasukkan ke mesin pelintingan otomatis. Nah, kita lihat bersama-sama semua itu digerakkan oleh mesin. Nah, kemudian dipotong secara otomatis oleh mesin sesuai ukuran dan standar masing-masing. Nah, kemudian dimasukkan ke tahap pemasangan filter. Nah, kemudian penyatuan terhadap batang rokok yang bakal jadi. Nah, kita lihat bersama-sama di sini rokok itu tercetak begitu cepat dan presisi. Potongan itu bisa mencapai ribuan rokok bahkan dalam sekali tahap. Nah, yang dimana kita lihat bersama-sama semua di sini cuma sedikit pegawainya. Semua itu digerakkan oleh mesin yang diatur oleh PLC tadi. Dimana semua itu akan dikontrol oleh beberapa operator saja. Jadi ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam pembuatan industri rokok tadi.
Nah, nanti rokok-rokok tadi akan dibungkus juga, akan masuk ke tahap pembungkusan ataupun pengemasan. Oke, mungkin itu aja karena kita hanya fokus kepada tahap pembuatannya saja ataupun pelintingan rokok tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sistem otomasi industri pada rokok. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.